semua rumah sakit se-DKI urus orang miskin. Kelas 3 saja ada. Itu yang benar, yang seperti itu. Meskipun itu swasta, ya. Kita bertanggung jawab, kita akan bayar. Dengan kartu ini semoga nanti seluruh warga ke puskesmas tidak dipungut biaya, ke 88 rumah sakit juga tidak dipungut biaya, tapi tunjukkan kartunya nanti. Misi Jakarta Baru yang diusung pasangan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama terus diuji. Kali ini program Kartu Jakarta Sehat yang menjadi janjinya saat kampanye dulu berjalan tidak semulus langkah keduanya ke Singgasana DKI 1. Di mana program KJS yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi semua warga DKI mengakibatkan meningkatnya jumlah pasien di sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Tidak kurang lonjakan pasien pasca program KJS ini mencapai 500.000 warga. Sayangnya program ini belum dibarengi dengan penambahan fasilitas rumah sakit untuk kelas 3 dan juga tenaga medisnya. Alhasil hampir semua ruangan full termasuk ruang ICU dan IGD. Inilah yang kemudian mengakibatkan munculnya kasus penolakan sejumlah rumah sakit terhadap pasien. Seperti yang dialami Dera Nur Anggraini. Bayi berusia 5 hari ini akhirnya meninggal dunia setelah ditolak 8 rumah sakit. Pertama saya sulit. Ininya ya dibawa ke rumah sakitnya, katanya pada penuh, sayanya dioper-oper sampai 5 rumah sakit, tapi saya konsul lagi sama dokter, langsung diterima lagi di sini. Disinilah peran puskesmas sebagai ujung tombak dalam memfilter sistem rujukan dengan mengklasifikasi tingkat sakit si pasien. Dengan demikian, tidak semua penyakit harus dirujuk ke rumah sakit. Ya mungkin ya lebih ditambah karena kan dilihat dari lot penduduk kota Jakarta juga kan padat gitu ya. Ya diimbangkan aja di setiap rumah sakit gitu kebijakannya. Kalau bicara cukup, kan kita perlu analisa. Tapi dengan kunjungan seperti ini sebetulnya memang Pemda DKI baik Dinas Kesehatan sudah paham bahwa pasti harus ada sumber daya manusia penambahan di berbagai pelayanan rumah sakit ataupun puskesmas. Sejak diluncurkan pada 10 November 2012, baru sekitar 3.000 warga yang mendapatkan Kartu Jakarta Sehat dari 4,7 juta warga yang berhak mendapat layanan kesehatan. Bagi mereka yang belum memegang kartu, bisa menggunakan KTP dan KK untuk berobat. Persyaratannya cuma KTP, fotokopi KTP sama KK. Namun, hal ini rentan penyelewengan. Hingga awal bulan ini, Dinas Kesehatan DKI menemukan indikasi 16 KTP palsu untuk mendapatkan pelayanan KJS. Ya tentunya kita dari awal juga sudah siap, cuman bedanya ketika sekarang KJS karena dengan persyaratan KTP, KK, dan surat rujuk dari puskesmas, maka peningkatan di berbagai rumah sakit dimanapun yang ikut kerjasama, ikatan kerjasama dengan Jamkesda, tentunya pasti peningkatan pelayanan. Nah, untuk mengatasinya hal tersebut, memang kami sudah membuat sistem mesin elektrik. Ya, jadi mesin elektrik ini dia mengambil mesin itu dulu antri untuk verifikasi ke bagian loket verifikasi. Seperti itu. Alhamdulillah di Rumah Sakit Pasar Rebo walaupun cukup antrinya begitu panjang, tapi masyarakat sebetulnya menikmati dengan hal itu karena memang sebelumnya seharusnya ketika KJS itu di ini yang paling penting untuk ini adalah sistem dan infrastruktur. Pemprov DKI memang tidak tinggal diam menyikapi permasalahan ini. Sejumlah langkah terus digeber untuk menyempurnakan program KJS. Selain menambah fasilitas dan tenaga medis, memperbaiki sistem rujukan, serta meluncurkan sistem informasi terpadu melalui call center 119, Pemprov juga mulai menggandeng PT Askas sejak awal bulan ini untuk membantu menangani manajemen kepesertaan, jaminan pelayanan kesehatan, pengendalian pelayanan kesehatan, hingga pembayaran dan verifikasi klaim. Namun, apakah itu semua sudah cukup untuk mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan oleh program KJS ini? Untuk itu, selamat berdiskusi.